Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room. Darling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Maulana Ishak sebagai host dari kelompok 5. Anggotakan yang pertama saudara Alvin. Terus yang kedua Zulkifli. Terus yang ketiga saudara Ramadan. Terus yang keempat saudara Abdul. Terus yang terakhir saudara Fadil. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang filsafat ilmu. Seringkali kita belajar dan lupa bertanya, apa sih sebenarnya ilmu itu? Dan gimana cara kita tahu sesuatu itu benar? Nah, mari kita bahas. Langsung saja nih, aku mau nanya. Mulai diskusi ini dengan pertanyaan mendasar ke teman kita, yaitu Alvin. Seringkali orang ketukar antara ilmu dan pengetahuan. Emangnya beda ya? Dan di mana posisi filsafat ilmu dalam hal itu? Oke, saya akan menjawabnya. Jadi, ilmu dan pengetahuan itu beda. Sebagaimana yang telah kita pelajari dari referensi, pengetahuan itu sifatnya itu masih umum. Apa yang kita tangkap lewat indera, seperti api itu panas. Nah, itu tuh pengetahuan. Dia ibaratkan seperti lidi-lidi yang berserakan. Sedangkan ilmu itu pengetahuan yang sudah naik tingkatnya dan tersusun sistematis dan memiliki objektif, metode, dan bisa menjelaskan sebab akibat. Jadi semua ilmu itu adalah pengetahuan dan tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Terus, apa itu filsafat ilmu? Dia bukan ilmu filsafat, tapi landasan berpikir yang menyelidiki apa itu hakikat ilmu tersebut. Dia menjawab pertanyaan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Nah, kan kita sudah tahu apa itu bedanya. Saya mau menanya kepada Madon. Oke Madon, kan manusia punya banyak cara untuk memahami dunia. Sebutkan atau berapa banyak sih jenis pengetahuan yang dimiliki manusia menurut filsafat? Oke, baik Ben. Jadi kalau menurut Burhanuddin Salami itu pengetahuan manusia itu dikelompokkan menjadi 4 jenis. Nah, apa saja itu? Yaitu pengetahuan biasa atau common sense, kemudian pengetahuan ilmu atau sains, kemudian pengetahuan filsafat dan pengetahuan agama. Nah, apa itu pengetahuan biasa? Nah, ini tuh dia pengetahuan yang didapat dari pengalaman sehari-hari. Contohnya itu tuh kita tahu air itu basah dan sifatnya subjektif. Nah, kemudian pengetahuan ilmu. Nah, ini tuh usaha mensistematiskan common sense tadi. Dia itu objektif,
lewat observasi dan eksperimen. Nah, tapi perlu diingat kebenarannya itu relatif. Bisa saja dia berubah-ubah kalau ada penemuan yang baru lagi. Kemudian pengetahuan filsafat. Kalau ini tuh lebih dalam lagi, sifatnya itu spekulatif dan radikal atau mengakar. Dia itu mikirin hal yang universal, menyeluruh gitu. Gak cuma fisik tapi juga metafisik. Nah, selanjutnya pengetahuan yang terakhir, pengetahuan agama. Nah, ini tuh dia beda sendiri. Sumbernya itu dari Tuhan lewat wahyu. Nah, sifatnya mutlak dan dogmatis. Dasarnya adalah keyakinan. Ngomongin soal dapat dari mana nih? Saya mau lempar ke Fadil nih. Dil, dari mana sih manusia tuh dapat berbagai pengetahuan itu? Apakah cuma dari mata dan telinga saja? Pertanyaan krusial itu, Don. Itu masuk ke pembahasan sumber pengetahuan. Dulu terdapat perdebatan klasik, yaitu perdebatan antara dua kaum. Yang pertama kaum empirisme, yaitu mereka percaya pada indera, seperti yang dikemukakan oleh tokoh John Locke, yaitu bahwa manusia itu lahir seperti kertas putih atau tabula rasa. Tapi kelemahannya indera bisa salah seperti peristiwa fata morgana. Kedua, ada kaum rasionalisme. Mereka kayak Rene Descartes gak percaya 100% sama indera. Mereka bilang sumber pengetahuan itu ialah rasio atau akal. Kebenaran itu didapatkan lewat logika berpikir, kayak matematika 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itu cara kerja akal, bukan sekadar lihat benda tersebut. Jadi gitu ya, Don. Tapi ya Dul, kayaknya manusia itu nggak cuma menggunakan akal dan mata saja deh. Ada nggak ya sumber pengetahuan yang lain yang lebih personal atau spiritual? Bener banget sih Dil, nggak melulu soal logika. Sumber itu ada yang diakui yang lain, seperti intuisi, wahyu, dan otoritas. Intuisi itu ya pengetahuan yang datang dari tiba-tiba seperti clue lah, tanpa kita harus proses pikir panjang. Henry Bergson bilang ini kemampuan tingkat tinggi lah, karena kita memahami objek secara utuh. Di dalam Islam sering dikaitkan sama qalbi atau hati. Yang kedua itu ya pengetahuan sumber dari wahyu itu sumbernya kursus ya dari Tuhan yang biasanya diterima oleh nabi atau rasul. Cukup luas sih sumbernya itu, dan membahas soal akhirat. Jadi kita tidak bisa menjangkaunya dan akal. Sumber yang ketiga ya sumber otoritas. Ini biasanya kadang kita tahu sesuatu karena kata ahli atau dari pihak berwenang lah. Yang kita terima dari kebenarannya itu seperti tanpa harus kita uji sendiri karena udah mengetahuinya. Nah, jadi itu yang sumber dari sumber lainnya dari yang tadi ya, Dil. Pertanyaan aku ke Zul sih. Jadi gimana cara kita memvalidasi kebenarannya? Apa ukurannya? Ini bagian yang paling menarik tuh. Jadi pengetahuan dan kebenaran itu dalam filsafat ilmu, kebenaran itu ada ukurannya. Jadi kita itu tidak bisa asal klaim aja. Ada 4 teori utama, yaitu teori pertama yaitu teori korespondensi. Teori ini mengatakan bahwa kebenaran adalah jika pernyataan tersebut sesuai dengan faktanya atau realitas.
Misalnya nih, saya bilang kalau saat ini di luar sedang hujan. Pernyataan saya ini dianggap benar apabila faktanya di luar itu sedang hujan. Kemudian teori kedua yaitu teori koherensi. Teori ini mengatakan bahwa kebenaran itu dianggap benar apabila dia itu konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya atau teori-teori sebelumnya. Ini tuh digunakan di matematika. Premisnya harus bersambung. Jadi dia itu tidak boleh kontradiksi. Yang ketiga yaitu teori pragmatisme. Ini tuh dikembangin oleh William James. Itu di mana sesuatu itu dianggap benar kalau dia itu berguna dan dapat menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah praktis. Kalau teorinya itu sulit dan tidak bisa digunakan, maka dalam pragmatisme itu dia dianggap kurang dipakai. Kemudian yang keempat yaitu teori konsensus, di mana kebenaran itu dinilai benar apabila dia itu dianggap benar oleh banyak orang, namun belum tentu benar secara ilmiah. Jadi itu ukurannya Dul. Nah, balik lagi ke Isa. Dari semua diskusi panjang kita ini, apa sih kesimpulan yang dapat kita ambil sebagai buat penerapan kita sebagai mahasiswa? Bagus banget penjelasan dari kawan-kawan semua. Dapat disimpulkan integrasi keilmuan itu penting. Kita nggak harus mengandalkan satu sumber saja. Kita harus mengandalkan seperti indera, ketajaman akal, kepekaan hati, dan petunjuk wahyu agar pemahaman kita utuh. Nah, selain itu, sebagai mahasiswa kita harus kritis, tetapi tetap terbuka. Dan yang paling penting, ilmu itu harus punya nilai guna atau aksiologi buat kebaikan manusia, bukan buat ngerusak. Oke. Sekian diskusi kelompok 5 membahas tentang filsafat ilmu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Then lets me go. He loves me not. He loves me. He holds me tight. Then lets me go. He loves me not. He loves me. He holds me tight. Then lets me go. He loves me not. He loves me. He holds me tight. Then lets me go. You gotta say that you're sorry at the end of the night. Wake up in the morning.